Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bupati Magetan, Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto MSI beserta Ibu Hajah Titik Suprawoto MPD selaku Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Magetan sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Yang kami hormati peserta Talkshow Ramadan Berkah dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan, Persit Kartika Chandra Kirana atau yang mewakili, pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, pengurus daerah Aisyah Muhammadiyah, pengurus daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, serta peserta yang mengikuti talkshow yang hadir secara langsung di Surya Graha ini ataupun yang mengikuti live streaming channel YouTube yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan tanda syukur yang utama tatkala kita mengucap kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin sebagai ungkapan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pagi ini di Pendopo Surya Graha Kabupaten Magetan akan diselenggarakan talkshow Ramadan dengan tema Ramadan Berkah, momentum meningkatkan kedermawanan dan kepedulian sosial. Mengawali acara ini, mari kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab. Ala niyatina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Jamiatul Hidayah. Kepadanya disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو عالم الغيب والشهادة
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Nur Rohani Hashim. Kepada beliau kami persilahkan.
Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita khusyukkan hati kita, tawajuh pada Allah agar Allah bukakan pintu ijabah atas permohonan kita. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-hadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malikatikal muqarrabin. Ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Kuasa yang mengendalikan hati dan segala yang ada, bukakanlah hati kami, sinarilah dengan cahayamu pada kolbu kami, agar tergerak kami berbuat kebaikan untuk alam semesta ini. Ya Allah, bukakanlah pula pintu-pintu rahmahmu untuk kami, sehingga kami bisa berbuat banyak untuk umat, berbuat banyak untuk kebaikan alam semesta. Ya Rahman ya Rahim, di bulan yang penuh barokah ini, curahkanlah barokahmu untuk umur kami, barokah untuk tenaga kami, barokah untuk pikiran kami, barokah untuk hati kami, harta kami, dan semua yang ada yang kau curahkan pada kami. Buatlah berkah sehingga menimbulkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan yang kian berlari semoga masih mampu kita kejar dan dekat dengan sepenuh hati. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Magetan sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan, yang terhormat Ibu Hajah Titik Suprawoto MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ingkang tugi nurmatan dinanipun Bapak Bupati Magetan, ingkang kawula tresnani, mantan pacar ingkang kinurmatan Kepala Kemenak Takin, para pepunden kawula, Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing pendhopo menika, panitia lajeng pengurus ugi anggota organisasi kemasyarakatan ingkang rawuh wonten mriki, ingkang kathah matur duka mboten saged kawula sebataken bapa setunggal, lajeng pengurus BKMT Kabupaten Magetan saha tim panitia ingkang sampun ngrancang adicara talkshow Ramadan berkah menika. Alhamdulillah wa syukurillah ranten ijabah saha ridho Allah Subhanahu wa taala, adicara enjang menika saged kaleksanan. Sholawat saha salam mugi kunjuk dhateng junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha keluarga ugi para sahabat
ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun ngantos ing yaumil kiamah. Amin. Salajengipun alhamdulillah wa syukurillah wonten ing satengah-tengahipun pandemi ingkang boten enggal bibar nggih, malah wonten varian enggal, nanging kita sami teras majeng melampah ngawontenaken adicara, ngawontenaken kegiatan terus melangkah maju untuk melakukan kebaikan dan kemuliaan wonten ing wulan ingkang tebak berkah menika. Mugi menapa ingkang kita lampahi saged dipun paringi lancar manfaat berkah. Ugi matur nuwun sanget panitia menika adicara dipun setting protokol kesehatan sehingga matur nuwun sanget penghormatan yang luar biasa kagem peserta yang mengikuti kegiatan menika secara streaming YouTube saking dalemipun masing-masing, kantoripun masing-masing, juga ketua tim penggerak PKK kecamatan dan kelurahan yang mengikuti. Terima kasih. Mudah-mudahan keberkahan ini selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebenarnya kita sudah ingin berkumpul, tapi karena kondisi masih belum memungkinkan sehingga kita bertatap muka secara online yang diwakili di bentuk ini oleh kita yang ada di sini. Matur nuwun sangat untuk Pak Kepala Menak yang saat ini menjadi narasumber kita, juga Pak Bupati, Pak Moderator, Pak Yai. Matur nuwun sangat. Mugi-mugi pandemi menika enggal karampungan kita bisa menjalani kegiatan lagi di tata kehidupan baru. Makaten wonten kirang lebihipun nyuwun pangapunten. Ihdinas syiratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipun aturaken agunging panuwun katur panjenenganipun Ibu Hajah Titik Suprawata MPD minangka pangarsanipun Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Magetan ugi pangarsanipun tim penggerak PKK Kabupaten Magetan. Bersama doa yang kita rangkum di setiap sujud pada lembar demi lembar tadarus Al-Quran, pada tiap untai khusyuk tarawih, pada ikhlas sedekah dan zakat, pada takjubnya kehadiran Lailatul Qadar, rindu ini mengapung bersama air mata. Akankah Ramadan segera berlalu? Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita ikuti bersama acara inti Taksau Ramadan Berkah yang akan dipandu oleh Ustadz Marsono MPDI. Kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih MC Ibu Hajah Ambarsari Fatimah SPD. Baiklah hadirin sekalian, Taksau Ramadan pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian pemateri. Dalam hal ini nanti ada 2 pemateri. Namun sebelumnya saya Marsono selaku moderator
ingin menyapa terlebih dahulu pemateri, undangan, peserta talkshow pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Bupati Magetan, Bapak Dr. Haji Suprawoto MSI. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah, sehat nggih? Alhamdulillah. Yang kedua, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, Bapak Mutakin MA. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah. Kemudian juga panjenenganipun Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan. Beliau sekaligus Ketua Umum BKMT Kabupaten Magetan, Ibu Hajah Titik Suprawoto MPD. Assalamualaikum Ibu. Dan juga tamu undangan peserta talkshow semuanya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, talkshow Ramadan pada pagi hari ini mengambil tema Ramadan Berkah, momentum meningkatkan kedermawanan dan kepedulian sosial. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar bahwa talkshow Ramadan pagi hari ini tentu sangat penting untuk diikuti karena nanti akan banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Selain itu nanti akan lengkap, melengkapi referensi kita nanti apabila nanti di akhir setelah pemaparan nanti kita adakan sesi tanya jawab. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan lebih dahulu beberapa ketentuan yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, bahwa nanti kita berharap dan kita programkan acara ini berakhir sebelum dikumandangkan ngaji di Masjid Agung, sehingga mudah-mudahan nanti jam 11 sudah bisa terselesaikan. Dan yang tidak kalah penting pula bahwa nanti akan diisi oleh dua pemateri pada pagi hari ini. Kemudian yang berikutnya sesi tanya jawab nanti akan dilaksanakan setelah kedua pemateri kita menyampaikan paparannya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan juga bahwa acara ini bisa diikuti melalui live streaming, melalui talkshow Ramadan, sehingga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Magetan dan juga masyarakat di luar Magetan. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kata, kita ikuti pemaparan dari pemateri pertama kita yang akan disampaikan oleh Bapak Bupati Magetan dengan mengambil judul Magetan Peduli. Untuk itu kami haturkan kepada Bapak Bupati Magetan, Bapak Dr. Haji Suprawoto MSI, dan untuk penyemangat monggo kita berikan aplaus terlebih dahulu. Monggo Bapak, nanti waktu sepenuhnya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Mas Mustahin, moderator Mas Marsono, Ketua Umum BKMT, dan seluruh peserta talkshow yang berbahagia, baik yang hadir secara fisik di Pendopo Surya Graha maupun yang mengikuti secara virtual. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan semata pada pagi hari ini kita dapat berkumpul baik secara fisik maupun virtual dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin.
Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di mana-mana selalu mengatakan begini, Magetan itu wis akeh masalah gitu ya. Ojo nambahi masalah gitu ya. Mari kita menjadi bagian yang ikut memecahkan masalah gitu ya. Jadi betapa mulianya karena apa? Salah satu hikmah Ramadan ini menurut sekarang ini kan gampang ya lihat di ini ya. Salah satu hikmah ya, Ramadan ini adalah kita selalu ingin menjadikan lebih baik setiap saat. Karena dawuh Kanjeng Nabi, banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan haus dan lapar, kan gitu ya. Oleh sebab itu sebenarnya ini hadis yang sangat luar biasa. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, coba bayangkan kalau saya ini sekarang umurnya baru 65 tahun ya, sekarang ini baru jangan sudah, kalau sudah nanti tua, nanti baru gitu ya, baru 65 tahun. Jadi kalau ditanya jangan, aku wis 70, jangan ya, baru 70 ya, sehingga tetap semangat menjadi orang yang baik gitu ya. Kalau kita tidak semakin hari semakin menjadi orang yang baik, itu kan sama dengan kita melalui bulan Ramadan itu dengan sia-sia. Nggih kan? Demikian juga bangsa ini, kalau tidak setiap saat, setiap tahun tidak lebih baik, itu sia-sia. Magetan ini kalau tidak setiap tahun tidak menjadi lebih baik, sia-sia. Kita semua yang tinggal di Magetan ini sia-sia. Karena apa? Mayoritas kita ini kan agamanya Islam. 90 berapa? 96% ya, orang Magetan ini agamanya Islam. Sangat mewarnai. Ya, oleh sebab itu harus lebih baik. Harus setiap saat lebih baik, setiap saat. Menjadi lebih baik itu kadang mohon maaf, satu saat tidak bisa memuaskan permintaan setiap orang ya, tetapi kita harus berpikir lebih luas. Contoh nyonduko, saya suatu saat diundang di majelis taklim, kemudian pulang dapat surat cinta saya ya, surat cinta isinya begini, mohon maaf Pak Bupati, saya punya anak ya, sudah honor 10 tahun, mbok tolong dimasukkan menjadi PNS, sudah tes 3 kali enggak lulus, kalau mau bayar saya enggak punya uang gitu. Apa nek Magetan iki bayar? Saya tuh batin saya begitu dulu ya. Apa nek Magetan itu bayar? Ya. Begini, kalau saya membantu yang bersangkutan, itu berarti saya menzalimi orang yang mestinya berhak. Ya kan? Karena apa? Karena untuk merekrut atau masuk menjadi PNS atau apapun harus tes melalui CAT. Ya kan? Lewat CAT, dan itu tidak bisa diintervensi siapapun. Presiden aja anaknya tes nggak lulus. Ya, Pak Jokowi itu anaknya tes nggak lulus. Apalagi bupati, presiden raiso, apalagi bupati gitu ya. Jadi itulah ya, kita harus makin hari makin baik. Sistem pemerintahan itu harus semakin hari semakin baik. Ya, saya juga begitu. Ya, saya begini. Bupati itu dianggap apa aja bisa gitu ya. Bisa, tapi kalau kita zalim gitu. Apakah kita ini menginginkan pimpinan itu menjadi tidak baik? Ya kan? Enggak. Kalau saya enggak seperti itu. Oleh sebab itulah kemudian upaya-upaya selama saya jadi bupati itu ingin menegakkan kebaikan di Magetan. Magetan harus lebih tahun harus semakin baik. Ya, nyonduko. Saya tadi malam sedih ya, teman saya Bupati Nganjuk kena KPK. Ya, beliau kurang kaya apa? Ya, gitu. Ya, jadi gitu. Kenapa?
Saya hanya mengingatkan kepada panjenengan juga kepada ini saya, jangan dipaksa pimpinan panjenengan itu berbuat salah, gitu. Jadi jangan dipaksa berbuat salah. Contoh misalkan gitu. Contoh. Kita kan Magetan bersedekah misalkan gitu ya. Banyak masalah. Nek bupati ini nyumbangi titik ya aja dirasani gitu ya. Gitu misalkan. Nek gak nyumbang ya aja dirasani. Ya, kalau saya nyumbang melebihi yang kemampuan saya, pasti saya menyimpang. Panjenengan apa menginginkan itu? Ya. Apa menginginkan itu? Kan tidak. Ya. Pengen tahu gajinya bupati berapa? Ya, fair aja. Tidak lebih banyak dari PNS golongan 3 baru masuk masa kerja beberapa tahun. Saya setuju. Ya. Jadi ini perlu dipahami oleh kita semua, ya. Pemerintah ini harus semakin lama harus semakin baik. Harus. Dan itu menjadi keyakinan saya sejak jadi PNS ya, saya merasa bahwa jadi PNS tidak pernah titip pada orang, berjuang sendiri. Oleh sebab itu saya memperlakukan karyawan saya sejak dulu seperti itu. Ya. Saya tidak, itu cara saya, ya cara saya. Insya Allah kalau kita berniat baik, tindakan baik, kita ini selalu dapat ridho dari Allah. Ini pengalaman saya aja, ya pengalaman saya aja, pengalaman. Nah, kembali kepada ini Magetan. Magetan ini banyak masalah, ya. Kalau hanya mengharap dari pemerintah daerah lama sekali. Contoh, rumah tidak layak huni di Magetan itu ada 7.000. Coba panjenengan galih. Ada 7.000 rumah tidak layak huni. Jadi kalau Magetan itu mau nyari kesalahannya, kejelekannya banyak. Ya banyak. Ya. Kita bisa memperbaiki hanya 500 setiap tahun. Perlu berapa tahun itu coba? Ayo. Ya kan? Untung panjenengan kita semua tidak masuk dari orang-orang yang rumahnya tidak layak huni. Kita harus bersyukur gitu. Itulah salah satu hikmah juga berpuasa. Bersyukur. Ya. Kemudian orang yang lolo, ya orang lolo tidak orang yang tua yang kemudian miskin. Kalaupun punya anak juga miskin, itu 1.500. Ya. Yang bisa kita kasih jaminan makan selain dapat BLT ya, dan semacamnya, itu kita tanggung ya 325 kalau tidak salah. Ya, sekarang sudah punya 305 kita. Ya, 305 kita jamin. Cara berpikir saya begini, saya kalau ke desa gitu, kalau saya pulang sebelum COVID ya, pulang ke Maospati itu, saya tanya pada ibu saya, kalau sarapan itu kan mesti pecel. Nah, jadi kelemahan mertua di Indonesia, di Magetan itu ya, nek di mantu isu itu mangani kudu pecel terus saya gak liyane kayaknya. Tapi ya enggak waleh-waleh itu saya juga heran gitu ya. Tapi bagi orang luar Magetan, waduh itu siksa itu betina saben isuk pecel gitu ya. Ya, terus saya tanya pada ibu saya, Bu, ngaten niku pinten? Setengah pinjo. Alah piro? Pensiune pakmu rantai gitu ya, gitu. Cuma 2.000, 3.000 sudah tamat tempe. Ya, sudah sama. Terus kemudian saya berpikir, kalau demikian, kalau orang tua itu kan tidak perlu makan 3 kali, cukup 2 kali. Kalau 3.000 sehari berarti 6.000. 6.000 kali 1 bulan berapa? 180 ya, 180.000. BPJS-nya 50.000. 50.000. Ya kan? Ya taruhlah 300. Saya anggarkan 300.000. Saya kirim ke tetangganya siapa yang mau, warung atau apa. Tapi kasih jaminan. Ya, setiap ini dikirim makanan. Ada 325 yang kita jamin itu sudah.
Maunya saya semua 1.500 itu saya tanggung. Tapi uangnya kan tidak cukup. Magetan itu APBD-nya kuwecil. Ya, bukan kecil lagi, kuwecil gitu ya. Kuwecil itu cuwilik gitu ya. Jadi 2 triliun ya. Itu PAD-nya hanya 10%, hanya sekitar 200 miliar. 200 miliar kena Covid 120 miliar, entek. Ya kan? Makanya saya sering begini, guyon saya gitu ya. Saya ini termasuk periode bupati yang kurang beruntung gitu ya. Kurang beruntungnya begini. Saya dilantik tahun 2018, APBD sudah didok oleh DPRD. Berarti program saya tidak bisa jalan tahun 2019. Oleh sebab itu saya modifikasi. Modifikasi itu artinya urunan gitu ya. Kemudian ya karena untungnya saya berpengalaman di pemerintahan lama ya. Jadi saya tahu itu gimana caranya mengelola. Kemudian tahun 2020, 2019 kita susun untuk 2020. Sudah menggebu-gebu kena Covid. Ya gitu, refocusing habis, nggak bisa apa-apa. 2020, 2021. Itu kalau anggaran Covid ini, kalau saya buat untuk buat aspal jalan, itu hot mix itu separuh jalan di Magetan sudah hot mix semua. Iya, karena program saya waktu itu 2022 selesai. Ya. Tapi karena kena Covid ya gimana lagi? Ini hikmah. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Itu tantangan kita, ini masalah semua, masalah kita semua. Makanya kenapa saya sampaikan kepada penjenengan biar mengerti, oh begini ya berpemerintahan itu. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh Magetan tapi seluruh dunia, seluruh Indonesia kabupaten. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan bahwa di tengah pandemi ini kita harus tetap produktif. Saya membangun misalkan Nyonduko ya, membangun pasar baru, membangun rumah kemasan, membangun nanti tahun ini rumah promosi di Celosari itu. Terus kemudian pusat literasi di Pelausan. Itu bukan uang kita, bukannya uang APBD sanes. Itu kita cari di Jakarta sana. Ya, cari gitu supaya turun ke sini. Jadi ini bukan uang APBD, bukan, nggak ada, betul wonten. Artone Magetan itu betul nonton, ya nggak ada, ya nggak ada. Kita punya mall layanan publik, contoh aja, kita punya mall layanan publik yang membanggakan. Magetan nomor 38 di Indonesia dari 514 kabupaten kota. Ya. Tapi kita bisa punya. Tapi kita cara berpikir kita outbox. Saya paling nggak suka berpikir mainstream itu. Outbox. Begini ceritanya Asbabul Nuzulnya. Saya pada waktu di Pasar Baru ngobrol sama pengurusnya, nangis beliaunya. Kemudian Pak sepi Pak kantor. Saya sebagai bupati gitu nggak bisa tidur. Gimana caranya? Ya. Kemudian walaupun sekarang masih sepi, ya. Kemudian saya berpikir, ini teknologi digital sekali pasang tidak ada yang ramai sekarang, berkurang, mall aja sepi sekarang, ya kan? Tapi kita harus berupaya. Oleh sebab itulah cara kami kemudian, oke, itu izin itu sekarang coba penjenengan kalian. 2 tahun yang lalu, penjenengan kalau ngurus KTP di Sukomoro. Itu kalau enggak subuh antri enggak. Kalau enggak gitu helmnya yang apa? Ditinggal. Ya tuh, ada rafia gitu. Ya kan? Kita semua melihat ini enggak benar ini. Saya katakan, ini enggak benar. Ya. Oleh sebab itu saya tanya pegawainya di sana. Ini kok bisa gini? Oh iya Pak, aturannya gini. Gimana kalau dipindah ke kecamatan? Oh enggak bisa Pak, gini. Nah, gitu. Ya. Terus kemudian saya bilang, saya guyon gini, Kabupaten Magetan itu apa kabupatennya Timur Leste itu? Gitu saya. Ya.
Nah, wong ning Surabaya itu ngurus KTP ning kecamatan, mosok ning kene. Dadi siji gak ngene. Gitu. Terus saya bilang, pindah kecamatan. Biayanya Pak, alatnya. Berapa alatnya? 200 juta. Tak tukok nih, saya katakan gitu. Ya, ambil 6 kecamatan dulu. Saya katakan gitu. Kena kecamatan, 6 kecamatan. Sekarang sudah seluruh kecamatan. Malah sekarang saya serahkan lagi ke desa. Ya, jadi Kartoharjo itu nanti saya anak desa biar mudah masyarakat, nggak ada calo, nggak ada ini. Bisa. Ya. Dan Magetan termasuk yang pertama nanti kalau itu menyerahkannya ke desa. Ya. Ngapain menyusahkan rakyat itu? Ya. Itu yang jadi ngurus kematian, ngurus KSK nanti cukup aja di desa. Ngapain susah-susah gitu. Ya. Nah, terus kemudian di pelayanan publik itu saya berpikir itu di lantai 2 itu kok hanya untuk mainan, kelelawar banyak gitu ya. Aduh sedih saya. Itulah niat baik itu selalu dapat ridho dari Allah. Kemudian udah malnya tak taruh sini aja. Saya enggak punya uang, Magetan enggak punya uang, ya. Terus kemudian saya rapatkan sama teman-teman. Itulah cara berpikirnya orang Magetan. Ora isonya itu didhisik. Selalu jirat kaki setiap kita mempunyai ide baru. Ya. Pak nggak boleh Pak, melayanan publiknya harus di gedung sendiri ini. Kapan awake dhewe duwe nek ngono carane? Ya. Kapan saya tahu gitu. Anu gini syaratnya gini Pak gini. Wes gini, pokoknya gawe taruh sana. Pak itu punyanya Pak dikontrak 25 tahun. Waduh, saya katakan itu. Tadi dikontrak 25 tahun. Itu lantai 2. Loh, almarhum Pak San itu yang kontrak itu dengan baik hati menyampaikan ke kita, Pak Bupati, ini kontraknya habis. Kita enggak punya dokumennya. Ya, kalau beliau jelek, diem aja udah dikuasai, enggak ngerti gitu. Itulah kelemahannya pemerintahan. Ya itu tadi, kalau kita punya nadia, loh 25 tahun kok ya pasayan tek gitu kan gitu ya, kan gitu aja. Ya bayangkan. Ya. Nah, terus kemudian saya bilang, alhamdulillah, udah bangun di situ. Urunan. Kominfo, kamu punya program jaringan internet? Nggih Pak, pindah sana. Penjabarannya diubah, saya katakan gitu. Perhubungan buat ini pindah sana, enggak buat untuk parkir, saya katakan. Jadi rame-rame anggarannya gitu. Akhirnya sampai sana, Pak nanti kalau enggak diakui pusat gimana? Ora apa-apa ora diakui pusat. Yang penting diakui rakyat, saya katakan gitu, saya gitu. Sudah, saya lama di Jakarta, saya 13 tahun di Jakarta. Saya tahu cara berpikirnya teman-teman saya di Jakarta. Sudah, pokoknya jalan aja. Betul, jalan gitu. Akhirnya kependudukan berubah. Malahan ide-idenya banyak. Pak, kita membuat ADM aja Pak. Apa ADM itu? Anjungan Dukcapil Mandiri. Alatnya ada Pak, harganya sekian. Beli, saya kata. Taruh di pelayanan publik, viral. Akhirnya Pak Tito datang sendiri ke sini, nggak diundang, ya karena pertama di Indonesia itu, kan gitu, ya, gitu. Ya, nggak usah kita nggak usah ngundang-undang, nek awake dhewe apik lak teko dhewe, iya. Ya. Sama dengan orang cantik yang nggone ning desa lak wong lak teko gitu, kan gitu, ya kan? Nggak usah ditawak-tawak deh kasarnya kan gitu ya, kan gitu kasarnya, maaf, kan gitu caranya. Nah kemudian setelah gitu Pak Tito melihat itu Magetan dihadiahi mobil pemadam kebakaran, nggak punya uang gitu dikasih. Ya, habis itu kemudian malah Pak Tito itu ridho Allah. Pak Tito itu kakaknya itu deputi Menpan yang ngurusi itu. Langsung ditelepon mungkin adiknya, kakaknya itu. Magetan itu apik gini. Datang sendiri Menpannya ke sini, enggak kita undang. Nah, kan gitu. Jadi
cara berpikir kita. Ya, insya Allah niat baik itu selalu dapat ridho. Saya yakin. Dan kalau ada masalah niat baik itu gampang jawabnya, nggak usah cari-cari. Gitu. Iya. Kecuali kalau kita punya niat sudah buruk, bingung kalau ada masalah nutupinya. Gitu. Ya. Itu ya keyakinan. Nah, kembali kepada situ. Karena begitu banyak masalah ya Magetan ini, mari kita pecahkan. Cara memecahkan itu bermacam-macam. Contoh yang paling sederhana. Dulu saya dapat laporan dari Dinas Perdagangan, Pak, kita berjuang untuk dapat rumah kemasan. Saya tanya, rumah kemasan itu apa? Begini Pak, gini. Oke, saya nanti tanya dirjennya siapa, direkturnya siapa, saya ikut berjuang. Ya Pak. Terus saya tanya, rumah kemasan itu mana yang berjalan, bantuan dari Departemen Perdagangan? Waduh, hampir semuanya nggak jalan. Nah kalau begitu jangan membuat monumen kegagalan di Magetan, saya katakan gitu. Ya, jangan. Sekarang membuat plan B, saya katakan gitu. Gimana Pak? Gini caranya. Kalau rumah kemasan itu, saya membayangkan rumah kemasan itu kalau misalkan orang yang punya UMKM itu dipanean misalkan, oh bayar barangnya diotong-otong rono, kan tidak mungkin. Ya. Oleh sebab itu gini aja, gimana Pak? Letakkan rumah kemasan itu dekat sekolahan SMK. Untuk apa Pak? Ben gue praktek dulu kalau anak-anak kita. Iya kan alat-alatnya bagus. Sing pinter kan anak Magetan. Jadi harus ada plan B. Oh gitu Pak ya. Ya. Coba akhirnya ketemu ada kantor di Kopin yang rusak itu, nggak pernah dipakai. Mau saya bangun dekatkan di SMK, tanahnya ndak ada, harus tanahnya Pemda. Akhirnya ketemu, ya sudah, depannya Rosi Yosonegoro itu, ya kita bangun rumah kemasan. Nanti kita serahkan aja kepada Yosonegoro untuk ngelola. Selesai, ya kan yang pinter kan anak-anak Magetan. Itu. Ya, demikian juga waktu maaf, saya mau membangun kebun bunga refugia. Itu ceritanya gini. Saya sebagai bupati baru, kemudian kepala dinas pertanian itu cerita sama saya, Pak, kita mau membuat kebun organik. Apa itu? Kan gopo. Gitu. Gini Pak, nanti kebun organik nanti kita jual, hasilnya akan harganya berlimpah. Gitu. Saya ketawa batin saya, gitu ya. Terus lah satu saat sudah presentasi dulu, gitu ya. Presentasi. Semua PLP ada, terus kemudian saya dikasih masukan. Setelah begitu kemudian saya bilang, nek awakmu nggawe sayur organik, kebun sayur organik itu nggawe masalah loro, saya katakan gitu. Gimana Pak? Kok nggawe salah? Begini, awakmu itu mbak nandur organik itu masalah, berhasil atau tidak, ya kan? Nggawe organik itu angel. Ya, apalagi tanahnya dari tanah yang biasanya dipupuk, ya sudah mati. Ya. Yang kedua, nek nanti berhasil ngedolmu neng di, saya katakan gitu, ya kan? Salah ya, masalah lagi, masalahnya dua, saya katakan itu. Saya usul begini, gimana Pak? Gawe teori bakul jamu, saya katakan gitu. Bakul jamu kuwi zaman saya kecil, kalau saya Paing, ya di Paing, ya pasaran Paing itu di Mauspati kan mesti ada pasar hewan, ya Rawami, pasti ada bakul jamu, ya bakul jamu itu mulainya nambur sih, dung, terus sulap gitu ya, sulapnya belum mulai, kalau sudah kumpul semua, mau sulap ini gini, begitu kumpul odol jamu, ya gitu. Setelah jamunya laris, ya baru sulapnya mulai. Jadi ngumpulkan dulu orang, habis itu jualan kan gitu. Demikian juga ketika kita membuat kebun organik, menurut saya jangan kebun organik dulu, kumpulkan orang supaya di situ baru nanti jual sayur organik. Gimana Pak caranya? Sekarang kan zamannya medsos, ya medsos, Instagramable, ya.
ya selfie gitu ya. Buat kebun bunga, saya katakan. Apalagi itu tempatnya di pinggir jalan, ya pasti seneng, saya katakan gitu. Nanti 3/4 dibuat kebun bunga, yang 1/4 tandurono sayur organik. Engko nek wong wis rame ngono, lagi ning kono kiosnya sayur organik ngono lho carane aku ngono. Gitu. Engko nek wis jalan, petani sampingnya diajari. Iki lho nek nandur sayur organik luwih larang, hasilnya lebih bagus. Jadi ojo petani ini diajak nganggur sayur organik, diajak rugi, ojo. Nek rugi ben pemerintah, jangan petani. Jadi yang rugi biar pemerintah, jangan petani. Tapi baru bibrik-bibrik sudah berhasil 1 tahun sudah dapat 1 miliar dari tiket aja. Kena COVID ya sudah ya. Tapi tetap nanti saya akan terus ini ya, terus. Itu cara-cara kita, cara berpikir harus kritis. Pegawai itu heran saya serang, mohon maaf ya. Pegawai negeri itu saya sering guyon begini. Lah iya lho awakmu iku lho, saya katakan itu. Orang golek duit mau ngentekne ora iso. Gitu. Ya itu pegawai negeri itu. Aneh toh, ora golek kon ngentekne ora iso. Apa nek gawe program sing apik. Kalau pegawai negeri itu cara berpikirnya itu jernih, maju, enggak akan ketinggalan Magetan itu saya yakin. Ya, iya, cara berpikir kita itu harus outbox, harus kritis, duit cidik itu harus tonjo kalau bahasa mbah saya dulu. Ya, uang sedikit itu harus memberi manfaat yang besar bagi rakyat. Ya, nanti akan ada trickle dan efek yang luar biasa. Nah, oleh sebab itulah kemudian persoalan-persoalan ini apabila bisa kita selesaikan masalah-masalah. Jadi tidak menimbulkan masalah tapi ikut memecahkan masalah. Program pemerintah itu memecahkan masalah, jangan menambah masalah baru. Ya. Contoh lagi, ternyata kita ini juga tidak terlalu benar ketika kita memperlancar air misalkan. Saiki ya, sekarang Magetan itu sampai jalan usaha tani, kemudian saluran air di sawah, semua di beton. Apa yang terjadi kemudian? Air itu yang biasanya menggenang, dan rumah-rumah kita ini sekarang kan tidak boleh becek. Ya kan kalau dulu awake dhewe nek udan kan udan-udan yang ngarep latar gulung-gulung di jeblokan ya. Sekarang enggak, kecenderungannya orang kemudian diplaster, dipaving ya, air apa? Akhirnya bersama-sama pada detik yang sama karena saking lancarnya tadi. Kenceng. Bus. Itu yang terjadi saat ini. Nah, oleh sebab itu saya sejak awal saya sudah mengira ini salah. Oleh sebab itu saya menganjurkan dan membuat perda. Setiap pengembang harus ada sumur resapan. Harus. Ya nanti BKMT juga begitu. Ya, enggak usah disuruh rumah-rumahnya sekarang pulang dari sini buat sumur resapan. Ya gitu ya, gitu. Di Pendopo ini sudah berapa aja saya buat sumur resapan. Ya. Ya, rumah saya sejak dulu walaupun tidak disuruh saya pasti ada sumur resapan, pasti ada, ya, pasti ada. Ya. Jadi kalau di desa-desa semua membuat sumur resapan, kita ketika panen air masuk di tanah airnya, enggak kemudian dibuang begitu saja semua, jadi bencana kita. Itu yang harus menjadi kesadaran kita semua. Ayo mari anggota BKMT ikut memecahkan masalah itu. Sedekah tidak harus dengan uang, tetapi tindakan kita ikut mengurangi risiko-risiko yang ada di Magetan. Itu ikut meringankan beban. Ya. Gitu. Demikian juga ketika saya jadi bupati, tidak harus memberi bantuan modal kepada UMKM, kemudian saya tidak pernah peduli Pak Magetan. Coba sekarang pilih mana jenengan? Tak
bantu modal atau kebijakan saya yang memihak kepada rakyat. Iya kan? Contoh sekarang, jenengan tak kei misalkan ya, tak kei modal, cet gitu. Pengusaha, jadi toko buka ke toko kelontong. Tapi saya membebaskan minimarket toko modern. Ya kan? Itu sama dengan membunuh sebetulnya saya kalau itu membuat kebijakan seperti itu. Ya kan? Satu minimarket toko modern itu bisa membunuh berapa toko kelontong. Ya kan? Makanya begitu saya jadi bupati, sementara saya cukup Magetan ini. Saya melihat sedih kadang-kadang. Depannya pasar ada minimarket itu piye to iki dhisik kaya ngene iki saya tadi itu. Gimana saya? Ya, coba jenengan gali. Makanya besok kalau jenengan jadi bupati jangan gitu deh. Ya, jangan. Ya, jangan seperti itu. Ya, jadi kelihatannya kita pro rakyat tapi kebijakan kita tidak pro masyarakat. Itu yang harus kita menjadi rakyat harus cerdas. Harus cerdas. Nah, itulah kemudian yang perlu saya sampaikan pada penjenengan, masalah-masalah Magetan, cara-cara saya memecahkan masalah. Kemudian masih banyak masalah, ya, masih banyak seperti saya sampaikan tadi. Ya, rumah tidak layak huni masih banyak, orang yang terlantar banyak. Alhamdulillah ya tahun ini insya Allah nanti di anggaran perubahan saya sudah mulai membuat shelter. Malah saya mau dibantu oleh Dompet Duafa. Pak Parni Hadi itu sebagai inisiator Dompet Duafa itu teman saya gitu. Singolangu itu termasuk dibantu Dompet Duafa. Kemudian kita akan membuat shelter di Karangrejo. Di sana kayak panti jompo gitu ya. Jadi orang tua kita di Magetan ini yang tidak punya siapa-siapa, yang sudah ngebrok istilahnya, ya kita rawat sebagai manusia yang terhormat. Ya. Makanya walaupun nanti hanya baru 5 kamar, harus kita siapkan. Di Karangrejo sudah kita perbaiki, tinggal kita kurang perabot, tinggal kurang nanti kita meng-hire perawat-perawat yang nganggur, yang belum bekerja, yang dokoh istilah saya, yang mau ngopeni orang-orang yang ngebrok itu. Iya. Nanti kalau perlu nanti tesnya nanti tak ke Panti Wereda sana, ya, tak suruh milih di antara orang-orang yang baik. Ya, biar nanti merawat kakek neneknya yang ada di dengan mulia. Insya Allah nanti tahun ini bisa mulai berdiri sehingga kita Magetan ini semakin lama semakin baik. Ya, semua bisa terakomodasi ya. Dan ini tidak mungkin pemerintah aja ya. Oleh sebab itu di berbagai tempat saya selalu cari jaringan siapa yang bisa bantu. Perbaikan rumah saya minta ke bank-bank ya. Ayo CSR-nya buat perbaikan rumah. Ya, beberapa rumah seperti BNI, ada BRI sudah bantu. Pak saya bantu 10 rumah. Pak saya membantu ini berapa rumah. Alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian saya juga berpesan ya. Tidak salah ya, bagus ya. Magetan ini sekarang banyak masjid yang bagus-bagus. Ya, tapi juga harus dipikir memakmurkan masjid tidak hanya jamaahnya, tapi manfaat sosial ekonomi masjid itu terhadap lingkungannya sekitarnya. Ya, seperti Jogokaryan itu. Ya kan gitu. Demikian juga BKMT dan seterusnya. Kalau itu semua berbuat saya yakinnya semua ikut memecahkan masalah di Magetan ini ya. Jamaahnya siapa yang tidak bisa sekolah kasih beasiswa, jamaahnya siapa yang miskin dikasih bantuan, rumahnya yang buruk mendapat perbaikan dan seterusnya.
ya, betapa mulianya kita semua. Apalagi kita selalu diajarkan setiap tahun memasuki bulan Ramadan harus menjadi manusia-manusia yang semakin baik, dan mudah-mudahan kita tahun depan masih diketemukan dengan bulan suci ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin terbuka wacana kita, sudut pandang kita terkait dengan bagaimana bisa memberikan dan meningkatkan diri kita sebagai seorang yang dermawan dan peduli terhadap sosial, dibuktikan dengan sesuai tema apa judul yang diangkat, Magetan Peduli, yang sama-sama sudah kita dengarkan. Baik, peserta Talkshow Ramadan Berkah pada pagi hari ini dan juga pemirsa di live streaming YouTube, akan kita simak pemaparan dari pemateri kedua dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan. Beliau Bapak Mutakin MA yang akan menyampaikan tentang filantropi dalam Islam. Tentu ini nanti akan menjadi sesuatu yang wow bagi kita sekalian.